Halo sahabat pecinta tanaman hias, kembali lagi bersama saya Gede. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Untuk teman-teman yang belum follow Instagram saya, jangan lupa ya untuk follow Instagram saya. Instagram saya ada di layar di bagian bawah. Ketika teman-teman ada kendala dengan tanaman hias, jadi teman-teman pribadi di rumah, teman-teman bisa DM saya di Instagram dan mari kita pecahkan masalah teman-teman bersama-sama. Nah, di hari ini saya akan membahas tentang Colocasia. Nah, Colocasia ini masih keluarga talas-talasan ya, seperti caladium. Nah, hari ini saya akan membahas bagaimana cara memisah anakan atau memanen anakan dari Colocasia. Nah, di sini ada Colocasia mojito, teman-teman, dan ini adalah Colocasia lime gecko. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara memisah anakannya atau memanen anakannya. Nah, di sini ada anakan dan sulur, teman-teman. Jadi kita akan membahas tentang sulur dan anakannya juga, bagaimana cara untuk menghidupkan atau memisahkan anakan dari Colocasia ini dan bagaimana menghidupkan sulurnya. Nah, untuk teman-teman yang penasaran, jangan lupa nonton sampai habis videonya. Jadi tanaman keluarga dari talas-talasan ini tumbuhnya sangat mudah ya, jadi sangat mudah untuk dirawat. Nah, untuk media sebenarnya paling bagus media untuk tanaman Colocasia ini adalah lumpur, teman-teman, karena di habitat aslinya dia tumbuh di rawa-rawa. Jadi tanaman ini membutuhkan air yang tergenang dan sinar matahari yang cukup. Jadi dia tidak akan mengalami busuk pada bagian akar ataupun bonggol. Nah, untuk teman-teman yang baru menyukai tanaman hias, Colocasia ini adalah pilihan yang tepat ya untuk memulai permulaan dari bercocok tanam, karena tanaman ini sangat kebal ya, jadi tidak akan mengalami busuk akar karena dia memang hidupnya di tempat yang tergenang. Pertama, saya sudah menjelaskan untuk media yang paling bagus untuk tanaman ini adalah lumpur. Nah, ini media tanam yang saya gunakan, teman-teman. Nah, ini jika teman-teman bisa lihat ya, ini adalah lumpur dari tanah sawah. Nah, kemudian pot ini di bagian bawahnya saya tambal, teman-teman. Jadi di bagian bawah pot ini dia tidak berlubang, tapi lubangnya ada di pinggir ya, jadi di bagian sini dan bagian ini. Ini berfungsi untuk overflow. Jadi jika airnya berlebihan dia akan keluar dari sini, teman-teman. Nah, karena kebetulan ini memiliki beberapa anak, jadi kita akan memisahkan anakannya. Nah, untuk memisahkan anakannya ini sebenarnya caranya sangat mudah, teman-teman. Kita cukup memotong saja ya. Nah, untuk melakukan pemotongan dari anakannya ini kita membutuhkan pisau yang tajam, teman-teman. Kemudian kita akan melakukan pemotongan. Nah, ini adalah sulur ya, teman-teman, tapi di bagian pucuknya sulur. Nah, ini dia sudah menumbuhkan akar ya, akar dan daun. Nah, untuk tanaman berjenis Colocasia lime gecko ini dia memiliki corak yang sangat cantik, teman-teman, seperti ini ya. Nah, ini sangat bagus. Nah, ini induknya sangat bagus coraknya. Nah, untuk melakukan pencacahan atau perbanyakan dari rimpang atau sulur, kita cukup melakukan pemotongan. Nah, ini adalah umbi ya, ini umbi dan ini adalah akar. Kita cukup melakukan pemotongan di bagian sini, teman-teman. Kita potong saja. Nah, kemudian untuk sulurnya, nah seperti ini, teman-teman. Nah, ini masih kita bisa hidupkan kembali. Ini kita bersihkan dulu. Nah, di bagian ruas ini, teman-teman, dia masih bisa. Nah, di bagian ruas ini ya, dia masih bisa tumbuh. Jadi kita akan potong di bagian sini. Kemudian untuk anakannya, ini adalah anakan yang memang tumbuh dari umbi induknya. Kita juga bisa memotong. Nah, pertama kita harus gali dulu ya untuk menemukan rimpangnya. Nah, karena ini medianya sedikit keras, teman-teman, jadi kita akan menambahkan air agar medianya lebih mencair. Jadi ini sudah saya tambahkan air ya. Tapi kebetulan, nah ini anakan yang ini
Nah teman-teman bisa lihat ini ya, yang warna putih. Ini ada kelihatan satu calon anak. Jadi kalau kita potong sekarang, kasihan nanti anaknya. Kita akan potong bagian ini saja, bagian yang ini. Untuk memotong bagian ini, kita harus cari dulu bagian rimpangnya. Nah, kita korek sedikit medianya. Tanaman ini sangat mudah untuk tumbuh teman-teman, jadi jangan khawatir ya, jangan terlalu takut. Kita potong dulu. Kalau kena akarnya bagus teman-teman, kalau nggak kena ya mau bagaimana. Meskipun tanaman ini nanti membawa hanya sedikit akar, tapi tanaman ini masih bisa hidup ya. Meskipun tidak ada akar, tapi bonggol masih ada, tanaman ini masih bisa hidup teman-teman. Nah seperti ini. Ini bekas potongannya tadi, tapi dia masih bisa hidup ya. Seperti pucuk ini teman-teman, kita potong saja. Ini ada lagi satu teman-teman. Ini adalah Colocasia midori sour ya. Nah, corak daunnya seperti ini. Ini kebetulan anaknya banyak sekali, jadi kita akan sekalian mencacah anaknya. Anakan seperti ini teman-teman. Dia sampai memiliki anakan dari anakan. Ini kita cukup potong saja. Kita potong sulurnya. Dan kita usahakan angkat agar ada beberapa akar yang ikut ya. Meskipun tidak ada akar itu tidak masalah, tapi jika kita mengangkat mendapatkan akar, otomatis itu lebih bagus. Nah, tanaman ini memang dia senangnya hidup di rawa-rawa teman-teman. Jadi kita jika memeliharanya harus menyesuaikan dengan habitat aslinya, itu dengan air yang tergenang. Nah ini akarnya lumayan banyak. Nah sekarang kita akan melakukan penanaman. Nah setelah kita lepaskan dia dari induknya seperti tadi, nah seperti sulur ini teman-teman dengan bekas sayapnya. Nah ini tanaman termasuk tanaman yang kebal, jadi kita tidak perlu menggunakan olesan anti jamur dan segala macam. Tapi jika teman-teman mengoleskannya itu juga lebih bagus ya. Tapi meskipun tidak dioleskan, dia akan tetap hidup, tidak membusuk teman-teman. Nah kemudian kita akan menanam tanaman ini. Pertama kita membutuhkan media tanam. Nah teman-teman, ini adalah media tanam yang akan saya gunakan untuk tanaman ini ya. Nah sebenarnya tanaman ini dia bisa tumbuh di tanah ataupun di lumpur teman-teman. Jadi jika teman-teman menggunakan media tanah itu pun tidak masalah. Jika teman-teman menggunakan lumpur itu sangatlah bagus daripada teman-teman menggunakan media yang sudah dicampur seperti ini. Saya sarankan teman-teman menggunakan lumpur. Kenapa saya menggunakan media ini? Karena kebetulan ini medianya ada sisa teman-teman. Jadi saya menggunakan ini. Nah kemudian saya sudah menyiapkan botol atau gelas ya. Ini gelas minuman bekas yang sebelumnya sudah saya beri lubang. Ini akan memudahkan kita nanti untuk memantau sistem perakarnya, bagaimana perkembangannya. Nah untuk menanam kita cukup tanam seperti biasa ya. Nah, seperti ini teman-teman, kita cukup masukkan. Nah dan nanti pastikan tanaman ini mendapatkan air yang cukup dan sinar matahari yang cukup. Jika perlu teman-teman bisa menaruhnya di kolam. Jika teman-teman memiliki kolam ikan, teman-teman bisa menaruhnya di kolam dengan air yang tergenang. Nah sekarang kita timbun menggunakan media. Kita kocok-kocok agar medianya merata. Satu sudah selesai. Kemudian untuk bagian sulur teman-teman, karena kebetulan ini ada satu sulur ya. Nah untuk sulur ini di bagian ruasnya ini adalah bagian titik tumbuh akar teman-teman. Jadi dimana akar dan tunas itu akan tumbuh di bagian sini. Nah pertama kita tambahkan dulu media. Nah untuk teman-teman yang menanam sulur dari Colocasia, saya sarankan menggunakan gelas plastik yang lebih kecil ya, karena ini terlalu besar menurut saya. Tapi karena hanya ini yang ada, jadi saya gunakan ini.
Nah kemudian kita tancapkan sulurnya setengah saja, kita masukkan seperti ini teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian yang ini teman-teman. Nah ini meskipun dia memiliki akar yang sedikit ya, tapi dia akan tetap hidup karena tanaman ini memang bandel sekali. Kita lakukan cara yang sama, kita timbun menggunakan media. Ya seperti ini teman-teman. Nah nanti ini akan saya kerjakan setelah video ya, agar tidak terlalu panjang. Nah di sini saya sudah menyiapkan baskom, kemudian air sekitar 1 liter teman-teman, kemudian antonik. Nah antonik ini jika teman-teman tidak memiliki antonik, teman-teman bisa ganti menggunakan vitamin B1. Nah ini akan berperan agar tanaman yang setelah kita melakukan pemotongan tadi, dia tidak akan mengalami stres yang terlalu lama. Nah kita cukup campurkan atonik ini. Nah, kita campurkan menggunakan 1 tutup botol bagian dalam, menggunakan 1 liter air teman-teman. Dan setelah larutannya tercampur, kita cukup kocorkan pada tanaman kolokasianya. Karena tanaman kolokasia ini dia menyukai air yang tergenang dan dia juga menyukai sinar matahari yang banyak teman-teman. Nah baskom ini berfungsi untuk menampung bekas tetesan siramannya seperti ini. Jadi nanti kita bisa menggunakan bekas tetesannya lagi di tanaman kita yang lain. Kemudian yang ini kita lakukan hal yang sama, kita kocor medianya sampai basah. Nah dan yang satu ini adalah sulur teman-teman. Kita siram dulu ya, secukupnya saja. Nah untuk tanaman yang ini yang memiliki daun dan memiliki akar teman-teman, kita bisa taruh dia di tempat yang cukup terkena sinar matahari agar dia tumbuh lebih cepat ya. Sedangkan tanaman yang hanya sulur saja tanpa akar dan tanpa daun, dia hanya memiliki sulur, kita akan melakukan sungkup teman-teman. Nah sungkup itu adalah dimana kita menutup bagian atas dari tanaman ini ya. Teman-teman bisa menutup seperti ini, atau teman-teman juga bisa menutup menggunakan plastik. Nah kemudian teman-teman cukup menaruhnya di tempat yang teduh. Nah setelah tersungkup seperti ini, teman-teman tidak perlu menyiram sampai tanamannya tumbuh. Nah, sampai di situ dulu video saya hari ini teman-teman. Bagaimana cara pemisahan dari anakan kolokasia. Semoga video saya hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.